Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaris, NIM 21110202001, akan menjelaskan materi seputar pengelolaan pembelajaran. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Jadi pengelolaan pembelajaran merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidikan untuk merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Ini melibatkan berbagai macam elemen termasuk perencanaan kurikulum, metode pengajaran, penilaian hasil belajar, serta pengelolaan kelas. Terdapat 3 indikator dari pengelolaan pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Jadi ini merupakan proses merencanakan tujuan pembelajaran, kurikulum, strategi pengajaran, dan metode evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi melibatkan proses penyampaian materi pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta penggunaan berbagai metode untuk memfasilitasi pemahaman dari peserta didik itu. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran, yang mana merupakan proses mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang sudah digunakan, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Kemudian berbicara tentang hakikat pengelolaan pelajaran itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah dari keterlibatan siswa. Jadi fokus pada pembelajaran yang mengakomodasikan gaya belajar siswa dan mendorong partisipasi aktif mereka. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi, yang mana melibatkan kerjasama antara guru, siswa, dan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memadai. Kemudian yang ketiga itu adalah fleksibilitas, yang mana mampu menyesuaikan strategi pengajaran dan kurikulum itu untuk memenuhi kebutuhan dari siswa tersebut, serta mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan dalam pendidikan. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi berkelanjutan, yang mana melibatkan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar dari siswa. Jadi dapat dipahami bahwa pengelolaan pembelajaran itu mencakup semua kegiatan atau proses yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus dari suatu pengajaran. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari pengelolaan pelajaran, kemudian kita akan tentang pendekatan belajar mengajar atau approach. Jadi itu ialah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan agar konsep yang disajikan itu bisa beradaptasi dengan siswa. Jadi pendekatan belajar mengajar ini merujuk pada berbagai macam metode dan strategi yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan dari pendekatan pembelajaran ini adalah mencapai hasil pendidikan yang efektif atau hasil belajar siswa yang baik. Dilihat dari pendekatannya, jadi pembelajaran itu terdapat 2 jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau biasa kita sebut dengan student center approach, di mana pada pendekatan jenis ini guru itu melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Jadi kebalikan dari hal yang pertama, teacher center approach, di mana pada pendekatan jenis ini guru itu menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Setelah itu ada beberapa macam lagi pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan kontekstual, yang mana pendekatan kontekstual ini berlatar belakang bahwa siswa itu belajar lebih bermakna dengan atau melalui kegiatan dengan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah atau kegiatan yang nyata. Kemudian yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme, yang mana konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir pendekatan dari kontekstual tadi, yaitu bahwa pendekatan ini dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba atau tidak secara mendadak.
Kemudian ada juga beberapa pendekatan belajar mengajar yang secara umum dipakai. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yaitu berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan utama. Jadi pembelajaran ini sering kali bersifat one way atau satu arah, di mana guru itu menyampaikan informasi kepada siswa dengan sedikit interaksi. Jadi pendekatan itu tuh hanya one way. Kemudian ada juga berbasis masalah, yang mana mengedepankan pemecahan masalah sebagai fokus utama pembelajaran, yang mana siswa itu diberi situasi masalah nyata yang memerlukan pemecahan atau solusi, baik pemikiran kritis, kolaborasi, dan solusi yang kreatif itu tadi. Kemudian ada juga pendekatan kolaboratif yang menekankan kerjasama dan kolaborasi antara siswa di dalam proses pembelajaran, baik itu berkelompok atau proyek bersama atau diskusi, yang mana itu merupakan komponen utama. Kemudian ada juga pendekatan demonstrasi atau praktek yang melibatkan demonstrasi dari guru, kemudian diikuti dengan praktik langsung oleh siswa. Ini berlaku terutama dalam mata pelajaran yang melibatkan keterampilan yang praktis seperti ilmu pengetahuan, kemudian seni, kemudian hal-hal lainnya. Kemudian ada juga pendekatan berorientasi pada siswa, yang mana fokus tadi kebutuhan, minat, dan gaya belajar itu dari siswa. Itu guru memberikan fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran ini dan menggunakan beragam macam strategi untuk menyesuaikan materi apa yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa yang kita ajarkan. Kemudian ada juga pendekatan berbasis teknologi, yang mana mengintegrasikan teknologi itu dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi akses, baik itu akses informasi dan meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian memungkinkan metode pembelajaran yang inovatif dalam setiap pendekatan, karena setiap pendekatan itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi pilihan pendekatan belajar mengajar itu biasanya didasarkan pada tujuan pembelajarannya, kemudian dari karakteristik siswanya, mulai dari kebutuhannya. Setelah itu baru materi pelajaran dan konteks pendidikan yang relevan. Setelah kita mengenal tentang pendekatan, sekarang kita akan membahas tentang metode belajar mengajar, yang mana metode dalam belajar mengajar ini merujuk pada strategi atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik atau guru itu untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Memfasilitasi pemahaman siswa. Jadi ada beberapa metode belajar mengajar yang umum digunakan. Yang pertama adalah blended learning. Jadi blended learning ini adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing dari masing-masing itu metode yang akan mendukung proses pembelajaran itu tadi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis inquiry, yang mana memfasilitasi eksplorasi aktif siswa terhadap topik tertentu yang memungkinkan mereka itu untuk menemukan pengetahuan melalui pertanyaan dan penelitian mereka sendiri, baik penelitian mereka sendiri. Kemudian ada juga ceramah, di mana guru menyampaikan informasi kepada siswa meskipun ini cenderung satu arah ya, atau one way. Itu tadi digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang materi. Jadi ceramah itu untuk memberikan gambaran umum. Kemudian ada juga diskusi, yang mana melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa atau antar siswa untuk mendiskusikan topik tertentu. Jadi dapat menjadi diskusi terbuka, kemudian dapat menjadi diskusi terarah ataupun berkelompok. Kemudian ada juga demonstrasi, yang mana guru itu memperagakan bagaimana sesuatu itu dilakukan untuk memberikan contoh nyata tentang apa yang ia pelajari, terutama dalam pelajaran itu tadi yang melibatkan keterampilan praktis. Contohnya seperti tadi ilmu pengetahuan, kemudian seni. Kemudian ada juga penugasan proyek. Nah, ini memberikan tugas yang melibatkan pemecahan masalah, kemudian meriset, kemudian atau proyek ini nih kreatif yang memungkinkan siswa itu untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Kemudian setelah itu ada juga pembelajaran berbasis permainan atau games, yang mana menggunakan permainan atau aktivitas yang menarik dan bergembira untuk mengajarkan konsep dan memperkuat pemahaman dari siswa. Kemudian ada juga pembelajaran daring atau online, yang biasa kita sebut dengan daring. Itu mengintegrasikan platform online dan atau sumber daya digital untuk menyampaikan materi, tugas, dan keterlibatan siswa, dan bisa kita menggunakan Zoom ya. Kemudian ada juga pembelajaran basis masalah, yang mana memberikan situasi masalah yang menuntut siswa itu untuk berpikir secara kritis, kemudian menganalisis dan menemukan solusi. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis proyek, yang mana siswa itu terlibat dalam berbagai macam proyek-proyek jangka panjang yang melibatkan penelitian, kemudian
kolaborasi, kemudian dan penerapannya itu praktis dari pengetahuan. Kemudian ada juga kooperatif atau melibatkan kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Jadi pemilihan metode belajar mengajar ini biasanya bergantung pada tujuan pembelajarannya dan juga dari gaya belajar siswa itu atau karakteristik dari siswa, kemudian materi pelajarannya dan lingkungan tempat ia belajar. Jadi kombinasi metode yang tepat itu dapat memaksimalkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Setelah itu kita akan membahas tentang teknik-teknik belajar mengajar. Jadi terdapat berbagai macam teknik yang digunakan dalam belajar mengajar. Masing-masing bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Jadi ada beberapa macam teknik yang akan saya jelaskan mengenai teknik-teknik belajar secara umum. Jadi ada pertama teknik pengajaran. Yang pertama adalah ceramah. Jadi ceramah itu adalah metode tradisional yang melibatkan penyampaian informasi oleh guru kepada siswa. Kemudian ada juga demonstrasi, yang mana guru memperagakan atau menunjukkan cara melakukan sesuatu hal untuk memberi contoh kepada siswa. Kemudian ada juga diskusi interaktif, yang mana guru dan siswa atau antar siswa itu mendiskusikan konsep atau topik yang telah ditentukan. Kemudian ada juga tanya jawab, yang mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memastikan pemahaman dan mendorong partisipasi aktif. Ada juga brainstorming, yang mana siswa berkolaborasi untuk menghasilkan ide atau solusi atas suatu masalah atau topik. Kemudian ada juga peta konsep atau mind mapping, yang mana membuat representasi visual dari hubungan antar konsep untuk memudahkan pemahaman. Kemudian ada juga pembelajaran kooperatif, yang mana merupakan kolaborasi siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Kemudian ada juga teknik pembelajaran. Tadi teknik pengajaran, ini teknik pembelajaran, yang mana ada metode hafalan, itu mempelajari informasi dengan mengulang-ulang hingga diingat. Ada juga belajar aktif atau active learning, yang mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, praktik langsung dan aplikasi konsep. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis masalah atau project based learning, yang mana memberikan situasi masalah untuk memecahkan masalah dan meningkatkan pemahaman. Ada juga flipped classroom, yang mana siswa mempelajari materi dasar di rumah dan mempraktikannya di kelas. Kemudian ada juga bermain peran atau role playing, yang mana siswa memerankan peran tertentu untuk memahami perspektif yang berbeda. Ada juga pembelajaran berbasis proyek, yang mana disebut dengan project based learning. Artinya siswa itu terlibat dalam proyek jangka panjang yang melibatkan penelitian dan penerapan praktis. Kemudian ada juga pembelajaran kolaboratif kolaboratif online, yang mana kolaboratif siswa itu melalui platform daring untuk belajar secara bersama-sama. Jadi setiap teknik belajar mengajar memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari belajar mengajar. Jadi ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor tersebut. Jadi ada beberapa faktor utama yang berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya dalam suatu proses belajar mengajar. Dan faktor-faktor tersebut terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah interaksi dari guru dan siswa, yang mana hubungan yang baik antara guru dan siswa itu mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan juga pemahaman dari siswa. Kemudian ada juga kurikulum dan materi pembelajaran. Jadi sesuai dengan relevansi atau keterpaduan serta kebermaknaan materi pembelajaran bagi siswa itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar. Kemudian ada juga gaya pengajaran, yang mana pendekatan guru dalam menyampaikan informasi, kemudian menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Ada juga faktor yang mempengaruhi adalah kondisi kelas, mulai dari fasilitas, keamanan, ketersediaan sumber daya, serta ukuran kelas itu dapat mempengaruhi lingkungan pembelajaran. Kemudian ada juga kepribadian dan kebutuhan siswa. Jadi kita sebagai guru harus memahami perbedaan individual dari siswa, seperti gaya belajarnya, kemudian minat dan tingkat keterampilannya, yang memungkinkan penyesuaian pengajaran itu lebih baik.
Selain itu juga ada juga motivasi dari siswa, yang mana tingkat motivasi siswa itu baik intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa tersebut maupun ekstrinsik atau motivasi dari luar. Itu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi atau keterlibatan dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada juga faktor lain adalah kepemimpinan sekolah dan kepala sekolah. Jadi kepemimpinan yang kuat itu dapat membentuk budaya sekolah yang mendukung pembelajaran yang efektif. Kemudian ada juga partisipasi dari orang tua. Jadi dukungan orang tua terhadap pendidikan anak dapat berpengaruh pada prestasi siswa. Kemudian di era teknologi seperti sekarang, teknologi dan sumber daya pembelajaran itu menjadi faktor yang mempengaruhi. Jadi penggunaan teknologi dan ketersediaan sumber daya itu dapat memperkaya pengalaman belajar dari siswa. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik, yang mana proses evaluasi yang efektif dan umpan balik itu yang secara konstruktif itu membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka secara keseluruhan. Dari kombinasi faktor-faktor inilah yang memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar dari siswa tersebut. Setelah itu kita akan membahas tentang pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Jadi strategi pembelajaran itu adalah pendekatan yang diadopsi oleh pendidik atau guru untuk mendesain proses pembelajaran agar efektif dan menarik bagi siswa. Jadi ada beberapa macam pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Yang pertama adalah pengembangan strategi belajar mengajar tentang pemahaman terhadap siswa. Artinya memahami kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua adalah penyesuaian kurikulum, yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan, kemudian kreatif, dan sesuai dengan standar pendidikan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan guru. Jadi guru diberikan pelatihan atau pemerintah memberikan pelatihan kepada guru untuk mengintegrasikan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Kemudian ada juga inovasi dalam pendidikan, artinya mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi, kemudian pendekatan pembelajarannya dan penelitian dalam pendidikan. Jadi selain itu juga ada pemanfaatan strategi belajar mengajar, yaitu pembelajaran aktif, yaitu mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dengan diskusi, eksperimen, dan proyek. Ada juga penggunaan teknologi, yaitu menggabungkan teknologi untuk memperkaya pembelajaran, artinya memfasilitasi akses ke sumber daya dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada juga pembelajaran kolaboratif yang artinya mendorong kerjasama dan diskusi antara siswa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. Selain itu juga ada juga pemanfaatannya, yaitu penerapan metode berbasis masalah, artinya memberikan situasi masalah yang relevan untuk mendorong pemikiran kritis dan solusi yang inovatif. Kemudian juga ada pembelajaran diferensiasi, artinya menyesuaikan kebutuhan individual siswa dengan menyediakan variasi dalam berbagai macam metode pengajaran, kemudian penilaian, dan juga konten dalam membuat suatu proses pembelajaran itu agar menarik. Dan terakhir adalah evaluasi dan umpan balik, artinya kita memberikan siswa itu untuk meningkatkan pemahaman mereka. Jadi evaluasi proses pembelajaran itu contohnya dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus tadi untuk mengukur efektivitas strategi pembelajaran. Kemudian ada juga perbaikan secara berkelanjutan, yang mana berdasarkan hasil evaluasi melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam metode pengajaran yang telah kita lakukan. Jadi pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar ini merupakan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Jadi mendorong keterlibatan dari siswa dan juga meningkatkan hasil pembelajaran atau hasil belajar di siswa. Jadi tidak ada pendekatan tunggal yang sesuai untuk semua situasi, sehingga dengan mengkombinasikan berbagai macam teknis dan penyesuaian strategi itu menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Setelah kita mengenai strategi dan mengembangkan strategi, sekarang variasi belajar atau mengajar dalam pembelajaran. Jadi variasi pengajaran dalam pembelajaran itu merupakan penggunaan berbagai pendekatan, metode, dan teknik yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Dengan memanfaatkan variasi dalam metode pengajaran, guru itu dapat mempertimbangkan gaya belajar siswa yang berbeda, meningkatkan keterlibatannya dan meningkatkan juga pemahaman materinya. Jadi ada beberapa macam variasi dalam mengajar yang dapat kita implementasikan. Yang pertama adalah dengan pendekatan tradisional. Itu tadi sudah saya jelaskan, melibatkan ceramah, mungkin tanya jawab dan juga penugasan. Jadi metode ini cenderung lebih satu arah dengan guru sebagai sumber utama informasi yang telah saya jelaskan di awal. Kemudian juga pembelajaran aktif atau mendorong keterlibatan siswa secara langsung melalui diskusi atau percakapan atau bahkan eksperimen dan penerapan praktis dari materi apa yang akan kita pelajari. Kemudian ada juga pembelajaran kooperatif yang sudah banyak saya jelaskan, yang mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu, kemudian mempromosikan kerjasama mereka dan mengkomunikasikannya. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis masalah yang sudah saya jelaskan, yang mana memberikan situasi masalah kepada siswa yang mendorong siswa tersebut untuk memecahkan masalah. Kemudian materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas itu adalah serangkaian strategi dan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif atau mendukung dan juga efektif. Jadi ini melibatkan penanganan baik dari perilaku siswa, kemudian manajemen waktu, kemudian komunikasi dan penyelesaian masalah dalam konteks kelas. Saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas. Yang pertama adalah tujuan pengelolaan kelas, yang mana tujuannya adalah menciptakan, menyediakan, dan memelihara kondisi kelas untuk suasana belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar dengan baik. Jadi guru dapat mengembangkan fasilitas belajar yang dapat dipergunakan untuk mempermudah siswa dalam belajar guna membantu atau mencapai hasil belajar yang optimal. Dan peran guru adalah memfasilitasi pembelajaran menjadi teladan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar.